Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu masa yang tidak dapat kita temukan dalam buku sejarah manapun, jauh sebelum kota-kota megah berdiri dan jauh sebelum manusia mengenal peradaban modern, ada sebuah bangsa yang begitu kuat, begitu besar, hingga langkah kaki mereka saja membuat tanah bergoyang. Mereka disebut dengan kaum Ad, dan negeri mereka dikenal sebagai Iram, sebuah kota yang memiliki tiang-tiang raksasa menjulang tinggi, begitu tinggi hingga seolah bersaing dengan langit. Hari ini, kota itu tidak ada lagi. Tidak ada bangunan, tidak ada reruntuhan, tidak ada pilar-pilar besar, seolah-olah kota itu tidak pernah ada. Dan disinilah misteri dimulai. Bagaimana sebuah bangsa yang begitu perkasa dapat lenyap begitu saja? Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita ini, jika kamu menyukai kisah-kisah seperti ini, kisah yang penuh makna, yang mengajak hati untuk kembali merenung, aku mengajakmu dengan lembut untuk menekan tombol subscribe agar channel ini dapat terus menghidupkan cerita-cerita penuh hikmah seperti ini. Baiklah, mari kita mulai perjalanan panjang kita. Kisah ini dimulai di sebuah daerah tandus yang kini hanya menyisakan hamparan gurun luas. Tetapi ribuan tahun lalu, disitulah berdiri negeri Iram. Kota yang begitu megah dengan taman-taman hijau yang dipenuhi sungai kecil, istana tinggi, dan bangunan megah yang membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Kaum Ad yang mendiami negeri itu adalah kaum yang sangat kuat. Postur tubuh mereka tinggi, besar, dan kekuatan mereka melebihi manusia biasa. Mereka membangun bangunan megah tanpa alat berat, memindahkan batu besar seolah itu hanya sekedar pasir. Dan karena kekuatan itu, kesombongan pun mulai tumbuh. Mereka mulai berbangga diri, lupa bahwa semua kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menolak kebenaran, meninggalkan keyakinan nenek moyang mereka yang beriman, dan mulai menyembah patung dan benda-benda yang tidak mampu memberi manfaat. Di saat itulah Allah mengutus seorang nabi dari keturunan mereka sendiri. Seorang laki-laki soleh bernama Hud. Seorang yang lembut, jujur, dan memiliki hati seluas langit. Dengan penuh kesabaran, Hud berdiri di tengah kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Mengapa kalian tidak bertakwa?" Namun seruan itu dibalas tawa. Sebagian menejeknya, sebagian lagi menuduhnya orang gila, dan bahkan ada yang memandangnya dengan sinis sambil berkata, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Hud hanya tersenyum dalam hatinya. Ia tahu kesombongan adalah awal kehancuran. Ia berkata dengan lembut, "Allah yang menciptakan kalian jauh lebih kuat dari kalian." Tetapi kata-katanya seperti angin yang lewat. Mereka menolak, mengabaikan,
dan tetap hidup dalam kesombongan mereka. Tahun demi tahun, Hud terus mengingatkan. Namun, hati yang tertutup tidak pernah menerima cahaya. Sampai suatu hari, Allah mulai menunjukkan tanda-tanda. Awan berhenti turun, hujan tidak lagi menyentuh tanah, ladang mengering, sungai menyusut, dan tanah mulai retak. Namun, mereka tetap tidak tersadar. Mereka berkata, "Ini hanya musim kering biasa. Kami akan melewatinya." Hud pun mengingatkan lagi, tapi mereka justru menuduhnya membawa kesialan. Dan saat mereka semakin sesat, doa Hud diangkat ke langit. Allah lalu mengirimkan tanda-tanda yang tidak pernah mereka sangka. Hari itu, setelah bertahun-tahun tidak melihat hujan, sebuah awan hitam pekat muncul di ufuk. Awan itu terlihat begitu besar, begitu gelap, hingga membuat kota seolah tenggelam dengan bayangannya. Kaum Ad bersorak gembira. Mereka keluar rumah, berloncatan, dan berkata, "Inilah hujan, inilah keberuntungan kita kembali." Tetapi Hud memandang awan itu dengan tatapan sedih. Ia tahu apa yang akan datang bukanlah rahmat, melainkan azab. Awan itu membesar, bergerak cepat, dan turun membawa sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Manusia, bukan air, bukan hujan, tetapi angin. Angin yang datang tidak seperti angin biasa. Ia dingin, tetapi membakar kulit. Ia sunyi, tetapi terasa mematikan. Ia ringan, tetapi kekuatannya mampu menghancurkan batu dalam sekejap. Angin itu berhembus tidak hanya sebentar. Ia datang dengan kekuatan penuh selama 7 malam dan 8 hari. Bayangkanlah 7 malam dan 8 hari tanpa henti. Setiap tiupan angin seperti cambuk raksasa yang menghantam bumi. Bangunan megah kaum Ad roboh satu persatu. Pohon-pohon tumbang, dan manusia-manusia perkasa itu yang dulu begitu bangga, sekarang terangkat ke udara seperti ranting kering. Malam-malam itu pasti sangat mengerikan. Langit gelap, bumi berguncang, dan suara angin terdengar seperti jeritan panjang yang menusuk hati. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada kekuatan manusia yang mampu melawan. Saat badai itu akhirnya mereda, yang tersisa hanyalah keheningan. Tidak ada rumah, tidak ada taman, tidak ada tiang megah yang dulu menjadi kebanggaan mereka. Semuanya hilang. Kota itu seolah disapu dari muka bumi. Hud dan para pengikutnya selamat karena Allah memerintahkan mereka pergi sebelum azab turun. Mereka memulai hidup baru di tempat lain dengan ketenangan dan syukur di dalam hati. Dan begitulah kota Iram menjadi kota yang hilang. Kota yang kini hanya dikenal dalam kisah, dalam Al-Quran, dan dalam riwayat para nabi. Sebuah kota yang menjadi bukti bahwa kesombongan dapat menghancurkan manusia sekuat apapun. Dan bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad adalah kisah yang mengingatkan kita
bahwa manusia tidak pernah benar-benar hebat tanpa kerendahan hati, bahwa kekuatan bukanlah apa yang kita banggakan, tetapi apa yang kita gunakan untuk kebaikan. Jika kamu merasa kisah ini membawa manfaat, membawa cahaya, atau membuatmu merenung, dengan lembut aku mengajakmu untuk menekan tombol subscribe, meninggalkan komentar, dan membagikan video ini ke teman atau keluarga, agar lebih banyak orang yang dapat belajar dari hikmah kisah ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga berkah dan menambah wawasan keilmuan dan keislaman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.